Mhm. Halo adik-adik kelas 4A dan kelas 4B, ketemu lagi bersama Kak Andin. Di sini kita bertemu lagi akan belajar materi IPA yaitu cahaya dan indera penglihatan. Nah, apa sih cahaya itu? Nah, cahaya adalah sinar yang memungkinkan mata untuk menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Nah, saat kita siang hari itu, kita bisa melihat dengan bantuan cahaya matahari. Kalau malam hari, kita bisa melihat dengan bantuan cahaya dari bulan atau cahaya lampu. Nah, sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat menembus kaca. Karena sifat ini, di siang hari, cahaya dari luar rumah bisa menembus kaca jendela dan menerangi ruang di dalam rumah. Contohnya ini, cahaya matahari bisa menembus kaca jendela. Yang kedua, cahaya bisa merambat lurus. Karena cahaya bisa merambat lurus, maka akan terbentuk bayangan dari benda yang dikenai cahayanya. Nah, yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan jika melewati dua set yang berbeda kerapatannya. Nah, contohnya ini, pensilnya diletakkan dalam wadah yang berisi air. Nah, cahayanya dapat dibiaskan karena melewati dua set yang berbeda kerapatannya, yaitu air dan udara. Terdapat tiga sifat pembiasan cahaya, yaitu yang pertama, pembiasan cahaya dari zat yang renggang ke zat yang rapat sehingga akan dibiaskan mendekati garis normal, misalnya dari udara ke air. Nah, yang kedua, pembiasan cahaya dari zat yang rapat ke zat yang renggang sehingga dibiaskan menjauhi garis normal, misalnya dari kaca ke air. Nah, yang ketiga, pembiasan cahaya yang datangnya tegak lurus sehingga tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Itu ya sifat-sifatnya pembiasan cahaya. Ya, yang keempat, cahaya dapat menembus ruang hampa. Cahaya mampu merambat di ruang hampa sekalipun, contohnya cahaya matahari yang sampai ke bumi, di mana untuk sampai ke bumi, cahaya matahari itu harus melalui ruang hampa di luar angkasa. Nah, yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan penguraian cahaya atau disebut dispersi. Nah, ini memiliki prinsip bahwa penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki warna bervariasi. Nah, contohnya itu yang pertama terjadi pelangi. Nah, terjadi pelangi ini disebabkan oleh cahaya matahari yang tampak memiliki warna putih. Dan sebenarnya cahaya matahari itu tersusun dari berbagai variasi warna yang diuraikan oleh titik-titik air. Yang kedua itu cakram berwarna yang diputar dapat menjadi warna putih. Nah, yang ketiga cahaya itu dapat menembus benda bening. Ini contohnya yang pelangi tadi. Nah, benda bening itu apa sih? Nah, benda bening itu merupakan jenis benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya itu kayak kaca, mika, plastik bening, air jernih, dan botol bening. Cahaya dapat menembus benda bening dapat dibuktikan dengan melakukan percobaan, yaitu menyalakan senter dan diarahkan pada plastik bening, maka cahaya akan terlihat tembus. Nah, seperti ini ya gambarnya. Nah, selanjutnya, jika benda mengenai benda gelap atau hitam, maka akan timbul bayangan, seperti pada saat kita berjalan siang hari di tengah terik matahari. Nah, kita itu akan melihat bayangan kita sendiri kan? Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya, berikut ini ada gambar cakram warna. Nah, cakram warna itu terdiri dari 7 warna. Yang pertama ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Ungunya ada 2 ya ini. Oh, yang ini yang nila, ini warna nila, terus yang ini ungu. Nah, pada gambar sebelah kanan ini kalau, di warna-warna tersebut digabungkan itu akan menimbulkan warna putih. Nah, selanjutnya hubungan antar sifat cahaya dan penglihatan itu apa sih? Nah, benda dapat terlihat.
Benda dapat terlihat saat cahaya yang mengenai benda kemudian dipantulkan ke mata kita. Benda yang berwarna terang atau mengkilat akan memantulkan cahaya lebih banyak. Cahaya masuk melalui mata bagian pupil. Lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan bisa jatuh tepat pada bintik kuning. Bayangan yang terjadi pada retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan disampaikan ke otak melalui saraf mata sehingga kita bisa melihat. Itu adalah prosesnya ya, antara sifat cahaya dan penglihatan. Nah, selanjutnya alat optik optik yang membantu penglihatan. Nah, ini gambarnya, ini adalah struktur mata kita. Yang pertama, kornea mata. Nah, kornea mata itu yang ini. Nah, fungsinya itu untuk melindungi mata bagian dalam. Yang kedua, iris. Iris itu yang putih-putih itu namanya iris. Nah, fungsinya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya pupil. Pupil itu yang hitam ini ya, warna mata kita yang hitam. Nah, berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Jika cahaya yang masuk sedikit, pupil akan melebar. Dan jika cahaya masuk banyak, pupil akan mengecil. Yang keempat itu lensa mata ya, itu adalah struktur mata kita. Jika melihat benda yang jauh, lensa mata akan memipih. Jika melihat benda yang jauh, lensa mata akan menebal. Nah, yang terakhir yaitu retina. Retinanya itu yang ini. Nah, ini merupakan tempat terbentuknya bayangan yang akan dikirim ke syaraf kita. Selanjutnya, pemantulan bayangan pada berbagai jenis cermin. Nah, kita itu bisa melihat sifat pemantulan cahaya pada cermin. Yang pertama pada cermin datar. Nah, pada cermin datar ini, jarak atau wujud bayangan yang muncul di cermin datar akan sama dengan aslinya. Cahaya yang datang sejajar juga dipantulkan sejajar oleh cermin datar. Bayangan yang akan dihasilkan oleh cermin datar itu tegak, sama besar, jaraknya sama, dan maya. Ini contohnya. Ini kan sama besar, tegak, dan maya. Maya itu nyata. Yang kedua itu cermin cembung. Sifat pemantulan pada cermin cembung itu akan menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Contohnya pada kaca spion yang lebih kecil. Kaca spion yang ini kacanya cembung. Terus bayangan yang akan dihasilkan itu tegak, lebih kecil, dan maya. Nah, contoh yang lain itu kayak kaca yang ada di pinggir jalan itu juga cermin cembung. Yang ketiga yaitu cermin cekung. Nah, untuk membentuk bayangan yang nyata, benda harus terletak jauh dari cermin cekung. Bayangan yang akan dibentuk oleh cermin cekung itu maya, lebih besar, dan tegak. Nah, cekungnya itu contohnya kaca yang seperti ini. Kacanya mencekung gini. Gitu ya. Nah, itu saja materi pada pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di sesi diskusi. Terima kasih adik-adik.